Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Afifa SSI. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 24105665550. Saya merupakan guru dari SMP Sains Quran Insan Mulia Merangil. Pada hari ini akan melakukan uji kinerja di kelas 8 dengan materi zat aditif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelasnya disiapkan dulu. Siap. Ada berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahilah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Salam ila ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai kegiatan kita pagi ini, Ustazah absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Oke, Ustazah absen. Ada Nur Kusuma, Alfia Dwi Setiawati, Andin Sabita Putri, Anissa Latifah, Arkan Maulana, Ashabul Nizam Alfian, Devika Andira, M. Ibrahim Sidik. Mana Sidik? Oh, ada. Marta Anugrah Ariwijaya, Muhammad Gilbi Aktaris, Naura Fairuzi Kamalia, Ori Muzia, Shani Azana Anandita, Raina Tia Mulail, Safa, Rafka, Raihan, Arga Zikra. Oke. Hadir semuanya ya. Ya, oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita bersama, mari kita nyanyi bersama nyanyi Garuda Pancasila. Bisa? Ya. Ayo berdiri semuanya. Bisa dimulai? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih sudah absen, sudah nyanyi lagu nasional. Artinya kita bersiap untuk belajar hari ini. Sudah siap? Kesepakatan bersama adalah untuk berada di kelas ini yang harus menghadirkan semuanya. Otaknya juga di sini, pikirannya di sini, dan memilih untuk tetap di kelas untuk belajar bersama Ustazah hari ini. Bisa? Bisa. Karena itu adalah kesepakatan bersama, artinya ya harapan Ustazah dari awal sampai akhir bisa mengikuti semua kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Saya? Bisa. Oke, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, Ustazah mau tanya dulu. Masih ingat tidak minggu kemarin kita belajar tentang
karbohidrat tadi. Selain dari karbohidrat, apa yang lagi yang kita butuhkan? Protein. Protein itu asalnya dari mana sumbernya? Ayam, daging, telur, tempe, ikan, banyak ya. Setelah protein apa lagi? Masih ingat tidak? Vitamin. Dari mana vitamin itu? Dari buah-buahan. Setelah itu apa lagi? Lemak itu sumbernya dari mana? Hah? Dari daging. Ada lemak, sumber lemak dari situ? Ada. Banyak ya sumber lemak yang bisa kita temui juga. Nah, itu pelajaran kita minggu lalu berkaitan dengan tubuh kita, dengan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Pada hari ini kita juga akan belajar masih berkaitan dengan tubuh kita, masih juga berkaitan dengan makanan kita. Coba perhatikan. Antum suka makan apa? Kalau selain dari nasi, kalau nasi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari ya. Nih, suka apa nih? Kalau antum, menurut antum suka? Burger. Selain itu apa? Steak. Kalau selain dari yang di depan, ada nggak yang antum sukain? Hah? Apa? Ayam. Apa? Pizza. Ada lagi? Mie goreng. Ikan. Banyak ya hal-hal lain yang kita sukai, apalagi makanan itu berwarna, terlihat menarik seperti itu. Dan ada pula rasanya yang enak, sedap kayak gitu. Coba saja tanya, ada yang nggak suka mie di sini? Nggak ada. Pasti suka semua sama mie. Kenapa antum suka sama mie? Enak. Nah, karena makanannya itu enak dimakan, enak dilihat, semuanya seperti itu, makanya kita suka. Apa lagi yang membuat antum suka selain itu? Rasanya enak. Coba kalau seandainya makanan itu baunya busuk, mau nggak dimakan? Nggak, berarti karena aromanya itu juga menggugah selera kita, ya kan? Nah, itu tentang ternyata apa yang buat menyukai kan? Rasa, warna, kayak itu, aroma juga termasuk. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang itu, zat aditif dalam makanan. Artinya apa? Zat aditif atau zat tambahan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang nanti harapan ustazah, harapan kita bersama setelah belajar ini, antum bisa tahu apa sih kalau seandainya ditanya zat aditif itu apa sih? Sekarang sudah tahu belum zat aditif itu apa? Belum. Makanya hari ini setelah belajar ini harapannya antum bisa tahu zat aditif itu fungsinya untuk apa. Zat aditif itu apa? Setelah itu harapannya juga antum bisa tahu jenis-jenis zat aditif itu dalam makanan ada apa aja. Yang selanjutnya, setelah antum tahu zat aditif itu apa, macam-macamnya apa, harapannya juga antum bisa mengidentifikasi, mencari zat aditif yang terdapat pada makanan sehari-hari. Yang akan kita praktekkan sudah ustazah sampaikan ya minggu lalu. Bawa dah makanannya? Bawa. Nanti akan kita cari bersama-sama zat aditifnya. Yang terakhir itu bisa menganalisis dampak kesehatan ketika kita mengkonsumsi zat aditif tadi. Nah, karena tadi belum tahu ya zat aditif itu apa, nah bisa dilihat zat aditif itu adalah bahan yang sengaja ditambahkan ke makanan untuk menambah rasanya, membuat aromanya jadi bagus, teksturnya juga bagus, warnanya juga bagus, sehingga kita tertarik dan pengen makan makanan tersebut. Nah, itu pengertian dari zat aditif. Jadi apa zat aditif tadi? Bahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan. Untuk apa? Tambah rasa, warna, aroma, gitu ya, tekstur, supaya kita mau makannya jadi pengen makan. Setelah itu ada macam-macam dari zat aditif. Oh, ternyata zat aditif itu ada dua macam. Ada namanya zat aditif
aditif alami, ada juga namanya zat aditif buatan. Kalau alami artinya ya sudah muncul dengan sendirinya, bisa kita dapatkan berasal dari makhluk hidup nih. Tidak perlu kita buat warnanya. Misalnya ada kertas putih, itu kan harus kita tambah warnanya. Kalau yang alami sudah ada dari makhluk hidup itu sendiri. Tidak menimbulkan tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kalau kita pakai yang alami. Tapi kalau seandainya buatan, ya sama. Dari bahasanya aja buatan, ya kan? Harus dibuat warnanya. Kalau tidak ada warna kuning, kita harus buat dulu warna kuning. Ditambah dengan pewarna. Itu namanya buatan. Apa aja sumbernya, dari mana yang alami, dari mana yang buatan. Ternyata sebelum itu kita harus tahu dulu. Zat aditif itu banyak macamnya. Ada yang zat aditif untuk nambah manis. Ada nggak antum makan makanan yang manis rasanya? Ada. Itu ditambahkan apa supaya dia manis? Ditambah gula. Kalau pewarna, warnanya bagus tidak yang antum makan? Artinya ada warnanya supaya enak kita lihat, enak dipandang. Ada pengawet, ada penyedap, ada aroma pengental dan juga pengemulsi. Kita lanjutkan, kita kenalan satu persatu dengan zat aditif ini. Yang pertama kita belajarnya tentang zat pemanis. Kalau zat pemanis yang antum tahu dari mana? Dari sumbernya. Yang buat itu manis, fermen itu dari mana? Dari gula. Dari apa lagi yang bisa menimbulkan manis? Gilti? Kenapa gilti? Apalagi kalau selain dari gula? Pernah minum madu? Manisnya alami atau dibuat-buat itu? Dari apa madu itu? Tahu tidak? Dari? Hah? Dari lebah. Artinya itu alami dari makhluk hidup. Nah, jadi zat pemanis alami ada gula pasir, gula aren, gula kelapa, bisa juga madu. Nah, sedangkan buatan banyak macamnya. Ada aspartam, itu artinya dibuat dulu dari bahan kimia, sakarin, sorbitol, siklamat. Nah, itu bisa ditambahi di minuman bersoda ataupun juga di makanan-makanan fast food yang antum dapatkan. Misalnya kalau seandainya antum beli apa ya yang sumbernya manis ya, yang biasa antum beli. Apa? Jus mungkin masih alami. Es krim. Nah, itu kan manis kan? Nggak mungkin itu ditambahkan gula, pasti ada tambah pemanis buatan. Hanya manis. Terus antum sering minum pop es misalnya, itu juga ada pemanis yang ditambahkan di sana. Coba kalau seandainya pop esnya nggak dikasih pemanis, gimana rasanya? Mau nggak minum deh? Mau. Tapi mengkonsumsi pemanis secara berlebihan, tahu nggak akibatnya apa? Diabetes itu apa? Penyakit, menimbulkan penyakit. Makanya jangan mengkonsumsi gula yang berlebihan. Nah, itu pemanis. Selanjutnya apa? Masih ingat tidak? Zat aditif yang lainnya? Hah? Zat aditif apa lagi tadi? Aroma. Oke, yang kedua kita belajarnya yang zat pewarna. Sama ya tadi, zat aditif semuanya ada yang alami dan ada juga yang buatan. Kalau alami warnanya dari kunyit. Warnanya apa kunyit? Dibuat-buat gak warna kunyit? Kunyit juga kan. Ada lagi? Warna lain? Buah naga. Warnanya apa? Rehan. Apa warna buah naga, Rehan? Merah. Terus itu dibuat-buat gak buah naga warnanya? Tidak, alami ya, langsung ada nih. Terus apa lagi yang ada warnanya?
mungkin ada pewarna buatan yang masuk ke dalam sini. Banyak aja warna yang lainnya, ada warna merah. Warna apa lagi yang temui banyak? Coklat. Itu semuanya ada pewarna buatannya. Nah, pewarna buatan disebut juga dengan pewarna sintetis. Itu ada pada kain. Bisa kalau seandainya kita banyak mengkonsumsi pewarna tambahan untuk makanan ini, maka akan berbahaya bagi tubuh kita, akan menyebabkan kanker. Nah, kalau segala sesuatu ini berlebihan, kalau gula tadi jadinya apa? Diabetes. Kalau zat pewarna dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan kanker. Yang ketiga ada namanya pengawet. Nah, dia gambarnya apa? Ikan. Pernah enggak makan ikan? Ikan yang antum makan ikan segar atau ikan apa? Asin. Kira-kira itu ikannya sudah umur berapa ya? Hah? Enggak tahu. Apakah ikan asin itu ikan segar? Tidak. Bisa saja itu sudah 1 bulan yang lalu ikannya itu. Bisa kan? Tapi diawetkan, jadi tetap bagus. Kira-kira apa sih yang membuat makanan itu bisa tahan lama? Ada yang tahu? Pakai pengawet. Selain itu apa? Kalau dikasih garam, ikan asin tuh dikasih apa? Asin. Berarti dikasih garam. Kalau dikasih garam itu juga termasuk ke dalam pengawet supaya tahan. Makanya rasanya asin banget, enggak? Kalau untuk makan ikan asin banget enggak? Iya, karena dikasih garam banyak. Kenapa fungsinya kasih garam banyak? Supaya awet, enggak cepat busuk ikannya. Selain itu, supaya dia lebih tahan lama, maka adalah namanya pengawet buatan. Mungkin ada asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat supaya tahan lama. Coba Ustazah tanya, antum beli jajan, kira-kira orang produksinya 1 minggu yang lalu atau bisa 1 tahun yang lalu? Bisa jadi 1 tahun yang lalu, tapi kenapa masih bagus? Kalau kita masak, berapa lama kira-kira tahannya? Sehari. Kalau sudah 2 hari, basi ya kan? Busuk. Tapi makanan yang kita beli di toko yang sudah dikemas seperti ini, kenapa kok bisa 1 tahun? Karena ada pengawetnya supaya tahan lama. Apa akibat dari kita mengkonsumsi pengawet yang berlebihan? Akan menimbulkan kanker. Ya, banyak dampak negatif ketika kita menggunakan bahan tambahan buatan tadi. Selanjutnya ada namanya pengemulsi. Itu foto apa nih? Mentega. Gimana sih tekstur mentega itu? Hah? Padat. Meleleh? Cair? Lembut? Berminyak? Ya. Nah, itulah yang namanya pengemulsi. Itu termasuk ke dalam, kalau yang alami itu ada kuning telur, yang lengket-lengket kayak gitu, licin kayak itu namanya pengemulsi. Ada kedelai, sedangkan yang buatan ada polisorbat 80, opalet, opalet. Yang bahan untuk kue itu loh. Contoh makanan yang menggunakan zat pengemulsi, mayones, itu pasti ada tambahan pengemulsi. Ada mentega, tahu mayones kan? Apa akibat dari kita mengkonsumsi pengemulsi secara berlebihan? Bisa mual juga, atau ada yang alergi bisa juga. Selanjutnya ada namanya penyedap. Adakah yang menambahkan penyedap di makanannya supaya enak rasanya? Apa tuh contohnya? Masako, garam, apa lagi? Royco, micin. Nah itu supaya enak rasanya, supaya sedap. Coba kalau seandainya di gambar ini apa? Bawang. Bawang itu adalah salah satu contoh penyedap yang alami. Coba kalau seandainya kita masak, gak kasih bawang, rasanya gimana?
enak kan? Coba kalau seandainya masakannya itu banyak bawahnya, pasti ya enak. Tanpa kita harus tambah micin. Jadi coba perhatikan Reza. Terus makanya kalau pengen tambah enak lagi, ditambahlah dengan micin lah, ada yang Royco lah. Itu namanya penyedap buatan. Nama ilmiahnya itu monosodium glutamat atau MSG. Itu tuh banyak ditemui, paling sering kita temukan di mie. Enak gak sih mie itu? Buat ketagihan gak? Nah, karena ada penyedapnya di sana. Jadinya lebih gurih, lebih nikmat. Ketika kita mengkonsumsi penyedap buatan berlebihan akan berdampak buruk bagi kesehatan. Apa sih yang menyebabkan? Bisa membuat kanker juga bisa. Banyak hal-hal lain yang bisa memicu kesehatan kita ketika kita mengkonsumsi yang buatan tadi. Ada aroma. Ada antum beli jajan langsung ada aromanya dulu, enaknya. Ada kan? Nah, itu ada juga namanya aroma alami. Apa? Yang alami yang sering antum cium. Pandan. Vanili. Nah, sedangkan ada yang buatan juga, ada perisan buah, kayak bawang buah. Makan es krim nak? Kok rasa mangga? Kayak gitu. Apa mangganya betulan dimasukkan situ? Bisa saja dia masukkan mangganya sedikit, ditambah rasa mangga dan hal-hal lainnya yang ada rasanya. Apa akibat dari kita mengkonsumsi aroma ini? Berdampak kesehatan, mulai dari gangguan pencernaan, bisa jadi sembelit, atau bisa jadi kita diare jadinya, dan resiko penyakit kronis seperti kanker juga. Banyak ya yang menyebabkan kanker di sini ya. Rata-rata zat aditif buatan itu menyebabkan kanker. Setelah itu ada juga namanya pengental. Contohnya kira-kira apa ya yang buat kental? Gimana? Agar-agar. Kalau kita masak agar-agar, apakah dia langsung kental? Berasal dari apa dia? Bubuk ditambah air ya kan? Harusnya cair. Tapi ditambahkanlah pengental. Makanya dia ngeset jadi bentuk agar-agar. Jadi bentuknya mau kita bentuk seperti apa tergantung cetakannya, ya kan? Nah, itu ada namanya pengental. Ada juga yang alami, ada agar-agar, bisa ditambahkan dengan telur dan juga tapioka. Tahu tapioka? Tepung ya. Terus pengental buatan, ada karboksil metil selulose atau disingkat dengan CMC, dan pektin yang biasa digunakan untuk memperbaiki tekstur makanan olahan. Kira-kira apa ya yang dampak negatif dari kita mengkonsumsi pengental ini? Sembelit, perut kembung, diare, dan juga peradangan usus, peningkatan kadar gula darah, dan resistensi insulin yang menyebabkan juga memicu diabetes. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Wah, sudah paham semuanya? Paham? Wih, mantap sekali. Kalau tidak ada, nanti ustaznya yang nanya ya. Boleh tanya sama ustazah kan kalau tak paham? Ibi? Paham? Serius? Ustazah coba nanti. Sudah paham? Betulan? Makanya perlu kita mempelajari zat aditif sehingga kita tahu, oh ternyata ini ada zat aditifnya, kita harus menghindari supaya kita bisa menjaga pola hidup sehat. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu. Ada yang mau memberi satu tanggapan terhadap pelajaran hari ini? Bagaimana menurut antum? Hah? Seru. Oke, ada yang dapat diambil dari pelajaran hari ini? Ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini ya bisa bermanfaat bagi kita. Dan juga kita harus
selamat, sehat, tubuh lengkap harus kita jaga dengan baik. Ini ada kenapa kita harus menjaga tubuh kita? Ada di ayat Al-Quran menjelaskan di surah Al-Baqarah, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi kita harus memilih makanan yang sehat dan juga baik. Itu sudah disuruh dalam Al-Quran. Seperti itu ya. Oke, selain itu sudah disampaikan dalam Al-Quran, dan itu juga penting menurut kita. Penting nggak hidup sehat bagi antum? Penting. Kalau seandainya sakit, apa yang bisa kita lakukan? Bisa datang ke sekolah? Tidak. Bisa bermain dengan teman? Tidak. Makanya penting untuk hidup sehat, penting untuk menjaga pola makan, penting untuk menjaga kita harus selektif dalam memilih makanan. Jangan sampai wah ada makanan langsung dimakan semuanya. Harus selektif kita dalam memilih makanan kita. Selanjutnya, nah, pilihlah makanan. Kesimpulan hari ini, pilihlah makanan yang baik. Baik itu zatnya ya, ataupun dari cara kita mendapatkan. Hindari makanan yang berbahaya. Menjaga keseimbangan, tidak berlebihan dalam makan. Mengaitkan pola hidup sehat dengan ibadah dan rasa syukur kita kepada Allah. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, penting kita untuk menjaga hidup sehat tadi. Tidak hanya hidup sehat